Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 kelas 7 SMP IT Cendekia Qurani dengan saya Jessy Maita Rizky. Saya Gani Petani Akbar. Saya Aisyah Kalama Putri. Di sini kami akan menjelaskan atau menceritakan fabel yang berjudul Rubah dan Burung Gagak. Di sini ada pengertian fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Unsur-unsur fabel. Unsur-unsur fabel ada 6 diantaranya, yaitu tokoh, penokohan, latar, watak, tema, amanat. Yang selanjutnya ada ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama adalah strukturnya terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan khayalan, walau sumbernya mungkin dari kisah nyata. Yang ketiga, merupakan teks fiksi atau tidak nyata, atau juga khayalan. Yang keempat, menggunakan tokoh hewan dalam penceritaannya dengan sifat yang berlawanan. Dan yang terakhir, nomor 5, alur ceritanya pendek atau singkat. Jenis cerita fabel. Jika dilihat dari pemberian watak dan latarnya, dibedakan menjadi 2, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang dengan kondisi alam yang nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa buas dan ganas. Lalu fabel alami menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, atau gunung. Jika dilihat dari kemunculan pesan, fabel dibedakan menjadi 2, yaitu fabel dengan koda dan tanpa koda. Fabel dengan koda artinya memunculkan pesan dari pengarang secara eksplisit di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan pesan eksplisit. Dan yang terakhir dari penjelasan fabel yaitu struktur cerita fabel. Sama seperti teks lainnya, fabel memiliki struktur tersendiri. Fabel dimulai dari orientasi, menuju ke komplikasi, lalu klimaks, dan berlanjut ke resolusi serta koda. Orientasi adalah bagian awal di suatu cerita. Di bagian ini ada pengenalan tokoh, latar waktu, latar tempat, serta watak tokoh. Kemudian, teks fabel dilanjutkan dengan komplikasi. Di bagian komplikasi ada hubungan sebab dan akibat sehingga muncul masalah. Komplikasi dimulai dari saat munculnya masalah hingga masalah mencapai puncak atau klimaks. Biasanya komplikasi terjadi akibat kepribadian salah satu tokoh yang bertentangan dengan tokoh lain. Setelah komplikasi mencapai klimaks, barulah masuk ke bagian resolusi. Masalah yang terjadi pada komplikasi dapat diselesaikan di sini. Lalu teks fabel ditutup dengan koda yang menjelaskan pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Koda bisa juga merupakan nilai moral dari pengarang yang tidak disampaikan secara eksplisit. Suatu hari di dalam hutan, Rubah melihat seekor gagak terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak lantas bertengger di dahan pohon. Rubah yang sejak pagi belum makan ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang dihinggapi gagak tadi. "Selamat siang, Nyonya Gagak yang cantik," serunya. "Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu bersih, dan bulumu berkilau." Melihat reaksi gagak, Rubah melanjutkan rencananya. Ia memuji gagak lebih jauh lagi. "Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain di hutan ini. Biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu, Nyonya Gagak. Tentu akan terdengar sangat merdu," ujar Rubah. Rasa tersanjung, Gagak mengangkat kepalanya dan bersiap membuka suara. Ia lupa ada daging di paruhnya. Potongan daging yang jatuh ke tanah segera diambil oleh Rubah, sementara Gagak terus saja bernyanyi. Ketika ia selesai bernyanyi dan Rubah sudah jauh pergi, Gagak baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia menyesal sudah lengah hanya karena dipuji. Pesan moral cerita fabel Rubah dan Burung Gagak. Dari cerita Rubah dan Gagak, kita dapat menjelaskan pada anak-anak perlu selalu bersikap waspada dan tidak lengah. Jelaskan bahwa bisa saja ada orang yang memberi pujian hanya karena ingin mengambil keuntungan atau mencelakai diri kita.